Halo semuanya, saya Ade Waskita. Di video sebelumnya kita sudah membahas risk capacity, risk tolerance, risk appetite, dan risk limit. Saya yakin teman-teman semua sudah memahaminya. Tapi kali ini kita akan mendiskusikan bahwa penerapan keempat elemen ini bisa menggagalkan ISO 31000. Kalau salah dalam implementasinya, percuma kita punya framework yang bagus. Mari kita simak video ini sampai akhir. Saya akan mengungkap semuanya. Kita mulai menyegarkan kembali ingatan Anda. Yang pertama ada risk capacity. Risk capacity itu adalah batas maksimum risiko yang bisa diterima oleh perusahaan Anda. Baik dilihat dari sisi permodalan, aset, kemampuan likuiditas, atau kemampuan finansial lainnya. Kalau risk capacity ini dilanggar, maka perusahaan Anda bisa mengalami financial distress. Kemudian di bawahnya ada risk tolerance. Risk tolerance itu sebenarnya adalah fleksibilitas atau variasi risiko dari risk appetite yang bersedia Anda ambil. Risk tolerance ini adalah batas maksimum yang bisa Anda terima tanpa menggagalkan tujuan perusahaan Anda. Berikutnya risk appetite. Risk appetite itu adalah risiko yang bersedia Anda ambil supaya risiko dan return atau imbal hasil yang Anda harapkan itu bisa optimal. Kemudian yang terakhir ada risk limit. Risk limit itu sifatnya early warning, adalah batasan risiko yang harus Anda kendalikan supaya risk limit ini tetap terjaga dan tidak melampaui risk appetite. Tapi seringkali perusahaan itu tidak disiplin menerapkannya. Sudah menghitung risk capacity-nya berapa, risk tolerance-nya berapa, risk appetite-nya berapa, risk limit-nya berapa. Tapi risk limit-nya itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijaga, tidak menjalankan perlakuan risiko dengan benar. Sehingga ketika risk limit-nya tidak terkendali, maka hal ini bisa melampaui risk appetite, risk tolerance, bahkan hingga menyentuh risk capacity. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka ISO 31000 tidak akan ada gunanya. Anda mungkin sudah punya framework yang sempurna, framework yang bagus, tapi itu semua hanya akan ada di rak buku, nice to have saja, tidak ada gunanya sama sekali. Hal ini membutuhkan komitmen, baik dari teman-teman di operasional dan bisnis, di first line, bagaimana mereka mengendalikan limit risiko yang harus mereka jaga. Kemudian di second line, termasuk juga di third line. Supaya memastikan limit risiko yang ada di perusahaan itu bisa dikendalikan dengan benar dan efektif untuk menjaga eksposur risiko yang bisa menimpa perusahaan. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Contoh yang pertama, apa yang bisa menggagalkan ISO 31000 adalah salah dalam menentukan risk capacity. Jadi sudah salah dari awal, ngitungnya salah. Misalkan ada perusahaan retail nih, risk capacity-nya sebenarnya hanya 10 miliar berdasarkan permodalan dan asetnya. Tapi karena salah hitung, mereka mengira risk capacity mereka itu bisa sampai 20 miliar. Akhirnya mereka bersedia ambil eksposur risiko sampai 15 miliar. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita sudah bisa menebak. Perusahaan ini bisa kehilangan segalanya. Bisa bangkrut. Contoh berikutnya, risk tolerance-nya lebih tinggi dari risk capacity-nya. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari salah dalam menentukan risk capacity tadi. Menghitung risk capacity-nya terlalu besar, sehingga ketika menerapkan risk tolerance, malah risk tolerance-nya itu melampaui risk capacity. Kalau sudah seperti ini, maka sebenarnya dalam penerapannya nanti, perusahaannya justru akan salah mengambil keputusan. Ketika terjadi kasus pelampauan dari risk appetite, kemudian mereka memberi tolerance hingga 10% misalkan dari risk appetite-nya, padahal itu sudah melampaui risk capacity, ya yang terjadi adalah risk capacity-nya terlampaui lagi, terjadi kembali kasus yang pertama tadi. Ini adalah satu rangkaian kesalahan yang saling berkaitan sebenarnya. Kemudian contoh yang ketiga, tidak realistis dalam menetapkan risk appetite.
Sebenarnya perusahaan ini dalam kondisi yang kurang baik misalkan, tetapi risk appetite dari top manajemennya terlalu agresif, tidak realistis. Kita itu boleh punya selera risiko. Selera risiko itu memang sifatnya subjektif, tetapi harus tepat. Mana selera risiko untuk mengambil satu aktivitas atau satu bisnis itu dengan agresif, mana selera risikonya itu yang cukup moderat, mana yang konservatif, dan mana yang tidak bisa memberikan toleransi sama sekali. Jadi, risk appetite yang tidak realistis, yang tidak objektif, sesuai dengan tujuan strategis perusahaannya, bisa menggagalkan semuanya juga. Contoh yang keempat, risk limit yang tidak terkendali atau bahkan sama sekali tidak menetapkan risk limit. Kalau tidak ada risk limit, maka bisa dipastikan risikonya, exposure risikonya tidak bisa terkendali. Tidak ada rencana perlakuan risiko yang jelas. Tidak ada rencana perlakuan risiko yang terukur. Kapan harus mengendalikan sebab dari risikonya, kapan harus mengendalikan impact dari risikonya, sehingga exposure risikonya nanti bisa tetap terjaga, tidak sampai melampaui risk appetite. Semua contoh-contoh tadi sebenarnya menunjukkan bahwa framework ISO 31000 itu tidak akan berjalan efektif kalau 4 elemen ini diterapkannya secara sembarangan. Tidak ada pengukuran yang jelas, tidak ada monitoring yang jelas, dan tidak terkendali. Bagaimana memastikan elemen-elemen ini diterapkan dengan benar, tepat, dan efektif? Yang pertama, pastikan perhitungan risk capacity sudah menggunakan data keuangan yang lengkap, seperti tingkat permodalan, aset, rasio likuiditas, bahkan kemampuan pendanaan, dan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Pastikan itu semua bisa Anda hitung sehingga Anda bisa mendapatkan angka financial distress perusahaan Anda. Kami di Aristo Consulting kebetulan akan mengadakan webinar bagaimana cara menghitung risk capacity ini. Pastikan Anda bisa mengikutinya nanti dengan mendaftar di link pada deskripsi video ini. Yang kedua adalah tetapkan risk appetite sesuai dengan strategi bisnis Anda. Selera risiko jangan sampai menjadi harapan kosong atau ambisi kosong. Bedakan mana area yang bersedia Anda ambil secara agresif, mana yang moderat, mana yang konservatif, dan area mana justru Anda harus menetapkan selera risikonya itu tanpa toleransi sama sekali. Contohnya misalkan fraud. Terhadap kasus fraud tentu selera risiko Anda adalah zero tolerance. Gak mungkin dikasih kesempatan satu kejadian nggak apa-apa lah gitu. Satu kejadian nggak apa-apa, yang penting nggak ada kerugian materialnya, ya nggak begitu. Selera risiko kalau seperti itu, maka justru akan menimbulkan budaya pengelolaan risiko yang tidak baik di perusahaan Anda. Kemudian Anda mungkin menetapkan selera risiko yang agresif untuk menjalankan ekspansi bisnis di area geografis atau di kota di mana di situ Anda melihat tidak ada saingan sama sekali. Tapi selera yang Anda tetapkan secara agresif itu juga harus mempertimbangkan kemampuan permodalan Anda saat ini. Jumlah tim yang bisa menjalankan aktivitas ekspansi itu tentu harus dipersiapkan. Tidak mungkin menetapkan selera yang agresif untuk ekspansi risiko di satu tempat tanpa Anda menyiapkan permodalannya, operasionalnya, SDM-nya, perizinannya, dan lain-lain. Anda harus pastikan itu semua bisa Anda penuhi. Baru Anda berani menetapkan selera risiko secara agresif. Termasuk
Visibility study-nya, apakah Anda akan menjadi pemenang bisnis di area tersebut. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya yang paling penting. Ini aktivitas manajemen risiko sesungguhnya nih sebenarnya nih. Bagaimana Anda mengendalikan risk limit? Risk limit itu sebenarnya setiap hari harus dikendalikan, harus dimonitoring, harus dijaga, harus dikendalikan, harus dipastikan perlakuan risiko yang sudah Anda rencanakan itu bisa Anda laksanakan dengan baik, dengan tepat untuk mengurangi probability dan impact kalau risiko itu terjadi. Risk limit itu harus didukung dengan rencana perlakuan risiko yang jelas. Apa saja aktivitasnya, apakah ini mampu mengendalikan probability-nya, mengendalikan impact-nya. Jadi kalau awalnya risiko inherentnya itu adalah high atau tinggi dan exposure risikonya sangat besar, maka diharapkan pengendalian atas risk limit ini juga bisa ikut mengendalikan probability dan impact-nya. Sehingga nanti residual risk-nya menjadi lebih rendah sesuai dengan risk limit atau di bawah risk appetite dari perusahaan Anda. Pastikan aktivitasnya apa, PIC-nya siapa, dan budget yang dibutuhkan berapa. Nah, masalah budget dalam perlakuan risiko untuk mengendalikan risk limit ini juga butuh study, ini juga butuh analisis. Namanya cost benefit analysis. Beberapa kali kami dari Aristo Consulting juga mengadakan webinar atau pelatihan terkait hal ini. Dalam waktu dekat kami akan mempersiapkannya juga dan pastikan Anda bisa mengikutinya. Supaya rencana perlakuan risiko atau mitigasi risiko yang Anda laksanakan itu bisa memberikan benefit yang maksimal, benefit yang optimal dibandingkan dengan cost-nya, dibandingkan dengan biayanya. Nah, pada akhirnya jika langkah-langkah tadi diterapkan dengan benar, maka ISO 31000 bisa menjadi framework yang efektif untuk memperkuat bisnis Anda, menjaga stabilitas bisnis Anda untuk tetap mendapatkan keuntungan yang optimal dan berkelanjutan dengan tetap mengendalikan risikonya. Manajemen risiko itu bukan mengenai menghindari risiko, tapi manajemen risiko adalah bagaimana kita mengambil risiko dengan tepat dan mengendalikannya. Tanpa risiko, tentu perusahaan juga tidak akan bisa menghasilkan income. Setiap income yang dihasilkan oleh perusahaan pasti ada risikonya. Cuma risiko mana yang bisa kita ambil dan bagaimana kita mengendalikannya, sebesar apa? Itulah manajemen risiko. Jadi teman-teman, manajemen risiko yang efektif bukan hanya framework apa yang Anda gunakan. Apakah ISO 31000, apakah COSO atau yang lainnya. Tetapi mengenai bagaimana Anda bisa menerapkan, mengimplementasikan, dan mengendalikan risk capacity, risk tolerance, risk appetite, dan risk limit. Saya tantang Anda untuk bisa mempelajarinya lebih dalam. Banyak referensi yang bisa Anda baca, termasuk dengan menonton video ini dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang sudah kami persiapkan. Jangan tunggu sampai risiko di perusahaan Anda tidak dapat dikendalikan hingga bisa menghancurkan perusahaan Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe serta tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Kita bisa berdiskusi di situ. Bagikan video ini ke rekan-rekan Anda supaya kita bisa bersama-sama mempelajari dan menerapkan budaya risiko demi keberlanjutan perusahaan kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingatlah bahwa risiko yang dikelola dengan baik adalah peluang emas kesuksesan perusahaan Anda.